Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan matematika. Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan, yakni akar pangkat 3. Disimak dengan baik ya. Ada 3 langkah dalam menyelesaikan akar pangkat 3 yang sering ditulis dengan simbol seperti ini ya. Sebelum kalian menyelesaikan soal akar pangkat 3, pahami dan hafalkan perpangkatan 3 berikut. 1 pangkat 3 hasilnya 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dan pada bilangan 27 satuannya adalah 7. Kemudian 4 pangkat 3 sama dengan 64, satuannya 4. 5 pangkat 3 sama dengan 125, satuannya 5. 6 pangkat 3 sama dengan 216, satuannya 6. 7 pangkat 3 sama dengan 343, satuannya 3. 8 pangkat 3 sama dengan 512, satuannya 2. Ya, 9 pangkat 3 sama dengan 729. Ya, satuannya berapa? Satuannya 9. Dan yang terakhir, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. 1000 satuannya apa? Satuannya berapa? Ya, benar, 0. Setelah kalian memahami dan menghafalkan perpangkatan 3, 1 sampai 10, nah, berikut adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan akar pangkat 3. Yang pertama, pisahkan 3 angka dari belakang. Kemudian yang kedua, cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya lebih dari atau sama dengan bilangan yang tersisa dan tulis hasilnya. Dan yang ketiga, lihat angka satuan pada soal dan pasangkan dengan angka satuan pada pangkat 3. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut ya. Jangan lupa selalu hafalkan perpangkatan 1 sampai 10 ini karena ini adalah dasar dari mengerjakan akar pangkat 3 ya. Perhatikan contoh berikut. Ada soal akar pangkat 3 dari 1331 sama dengan titik-titik. Yang pertama, kita tulis dulu ya. Kemudian langkah yang pertama adalah pisahkan 3 angka dari belakang. Oke, yang tersisa di sini kita pisah ya. 3 angka dari belakang 1, 3, 3. Nah, tersisa angka 1. Ya, angka 1. Kemudian langkah yang kedua, cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya lebih dari atau sama dengan bilangan yang tersisa, yakni 1. Kemudian tulis hasilnya. Berapa yang hasilnya 1? Bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 1? Ya, benar. 1 ya. 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1. Nah, kita tulis angka 1 sebagai hasil puluhannya. Kemudian kita akan mencari hasil satuannya. Ya. Lihat langkah yang ketiga. Lihat angka satuannya pada soal, kemudian pasangkan dengan angka satuan pada pangkat 3. Kita lihat di sini angka satuan pada soal, yakni 1. Ya, kemudian kita pasangkan dengan pangkat 3 1. Ya, ternyata hasilnya 1. Nah, berarti tetap bilangannya adalah bilangan 1. Hasilnya adalah 11. Mudah kan? Nah, pasti kalian masih bingung ya. Kita lihat contoh yang kedua. Akar pangkat 3 dari 19.683. Langkah yang pertama, yakni pisahkan 3 angka dari belakang. Oke, bilangan yang tersisa adalah 19. 19. Kemudian langkah yang kedua, kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya lebih dari atau sama dengan 19.
Kita lihat di sini, lihat di tabel di perpangkatan 1 sampai 10 ya. Nah, di sini yang hasilnya 19 tidak ada. Di sini adanya 1, 8, 27. Nah, berarti 19 itu hasilnya lebih dari 8 atau lebih dari 27? Ya, lebih dari 8 ya. 19 itu adalah lebih dari 8. Berarti angka satuan berada angka puluhannya berada pada 2. Kita tulis di sini 2. Oke ya. Kemudian kita lihat langkah ketiga, yakni lihat angka satuannya pada soal dan pasangkan dengan angka satuan pada pangkat 3. Di sini adalah 3. Kita lihat yang sama-sama satuannya 3. Oke. Berada pada bilangan berapa? Berada pada bilangan 7. Maka kita tulis 7. Ketemu hasilnya 27. Oke. Nah, sekali lagi supaya kalian lebih paham, contoh berikutnya adalah akar pangkat 3 dari 157 464. Yang langkah pertama, seperti biasa, pisahkan 3 angka dari belakang, kemudian cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya lebih dari 157 atau sama dengan ya. Yang hasilnya lebih dari atau sama dengan 157. Kita lihat. 157. 216 kelebihan ya, berarti terletak di sini. Lebih dari 125 ya, 157 berarti kan berada di 125 ini ya. Kalau 216 belum sampai, maka dia berada di 125. Nah, bilangan berapa yang ada di 125? Ya, pada bilangan 5 atau pada 5 pangkat 3 yang hasilnya mendekati 125. Kita tulis dulu puluhannya yakni 5. Kemudian langkah yang ketiga kita lihat angka satuannya yakni 4. Kita lihat 4 angka satuannya. Nah, kemudian bilangan berapa yang memiliki satuan 4 pada bilangan 4? Nah, kita tulis 4 sebagai hasil satuannya. Jadi, akar dari 157 464 adalah 54. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Seperti biasa, tidak lengkap tanpa adanya latihan. Ya, untuk mengecek pemahaman kalian, silahkan mengerjakan latihan soal pada buku ESPS halaman 90. Selamat mengerjakan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.